Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik dan siapapun yang menonton live streaming untuk kegiatan Read Aloud yang diselenggarakan oleh Ruang Belajar Akil. Nah, perkenalkan nama kakak, Kak Davin. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menjadi penutur dengan judul cerita Katak yang Cerdik yang ditulis oleh Sadid yang diilustrasikan oleh Son Sre Neng dari Kamboja. Sepertinya itu susah namanya. Terus diterbitkan oleh Let's Read. Ini kakak akses dari letsreadasia.org. Buku ini diterbitkan tahun 2018. Nah, kakak kasih bocoran ceritanya. Nah, kata yang cerdik ini nanti akan menceritakan perjalanan kata yang mencarikan obat untuk adiknya. Untuk ibunya, maaf. Nah, langsung saja ya. Nah, di suatu sungai ada katak bernama Joke-Joke. Nah, Joke-Joke ini selalu sibuk membuat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru dengan alat-alat dan barang-barang yang ada di sekitarnya. Nah, Joke-Joke ini tidak suka basah-basahan, berbeda dengan teman-temannya yang lain yang suka bermain di sungai, di kolam, di tanaman-tanaman. Nah, si Joke-Joke tidak. Dia berbeda. Karena berbeda ini, kata-kata lain, temannya ini menertawakan si Joke-Joke. Selanjutnya, nah, suatu hari, Joke-Joke bekerja sangat keras. Dia sedang mengerjakan alat. Dia membuat alat permainan dari barang-barang bekas di sekitarnya. Nah, karena saking sangat kerasnya dia membuat permainan itu, barang itu, makan siang pun terlewatkan. Yuk, siapa adik-adik yang suka lupa makan siang? Joke-Joke ini, dia terlalu serius dalam suatu hal sehingga lupa makan siang. Akhirnya apa yang terjadi? Perutnya bunyi. Krucuk-krucuk. Oh, suara apa itu? Oh, suara perutnya Joke-Joke berbunyi sangat kencang. Terus, karena bunyinya perut Joke-Joke sangat kencang, ia pun berlari dan melompat sangat kencang. Berlari kemana? Ke rumah. Nah, untuk menghampiri makanan. Karena di rumahnya ada makanan. Karena saking cepatnya dan terburu-buru, si Joke-Joke pun terjatuh karena tersandung. Nah, terus kenapa ya? Terus gimana itu? Selanjutnya, dia berjalan pelan-pelan karena tadi terburu-buru terjatuh. Nah, selanjutnya dia berbicara kepada ibunya. Ibu, aku lapar. Mana makan siangku, Bu? Tanya Joke-Joke sampai di rumahnya. Namun, ibunya ternyata sedang terbaring di tempat tidurnya. Nampaknya ibunya sedang sakit sepulang mencari makan. Ya, padahal si Joke-Joke sudah lapar. Ibunya pun bilang, Nak, ibu sakit, Nak. Ibu terjatuh di selokan. Dan selokan itu sudah kotor. Banyak sekali polusi. Sekarang ibu susah untuk berdiri. Berjalan pun, melompat pun tidak bisa. Mendengar itu, si Joke-Joke pun berinisiatif. Aku harus melakukan sesuatu agar ibuku sembuh. Aku harus pergi ke gunung. Ibu, aku harus pergi ke gunung untuk menemukan obat untuk ibu. Ibu Joke-Joke pun terbatuk-batuk.
tidak usah. Itu terlalu jauh dan berbahaya. Tidak, jangan khawatir, Bu. Aku ini berani dan cerdik. Aku bisa melakukannya. Nah, Joki-joki pun akhirnya berangkat menuju gunung. Namun, tak lama kemudian, saat tiba di sungai, Joki-joki bingung. Sungainya besar, luas. Bagaimana cara ia menyeberanginya? Tak lama kemudian, ada sampah-sampah yang mengalir di sungai itu. Dan di salah satu sampahnya, ada sebuah botol plastik mengapung melewatinya. Melihat botol itu, Joko pun mendapat ide. Aha, aku dapat menggunakan botol itu sebagai perahu, lalu menyeberangi sungai. Oh, ya. Akhirnya pun dia mengambil botol itu dan membuat perahu untuk menyeberangi sungai. Dan sudah jadi nih perahunya. Dia pun menaikinya dan berusaha menyeberanginya. Tak lama kemudian, banyak segerombolan ikan. Ada segerombolan ikan yang menghampiri Joki-joki. Mau pergi kemana kau, katak? Sambil tertawa. Joki pun bilang, ikan, tolong sekali, jangan makan aku. Pinta Joki-joki, aku sedang mencari obat untuk ibuku yang sakit. Aku harus menyeberangi sungai untuk mencarikan obat untuk ibuku. Karena ikan merasa iba kepada Joki-joki, ia pun membantu Joki-joki untuk menyeberangi sungai tersebut. Nah, selanjutnya, tak lama kemudian, saat ikan mengantarkan si Joki-joki menyeberangi sungai, di ujung sungai itu, Joki-joki bertemu dengan teman-teman kataknya yang lain yang belum dikenalnya. Nah, waktu itu kata-kata itu bilang, wow, perahunya keren. Terima kasih, balas Joki-joki. Apakah kalian tahu di mana letak gunung? Tentu, kami bisa menunjukkan arahnya kepadamu. Nah, akhirnya mereka berjalan bersama, meloncat bersama, mengantarkan si Joki-joki untuk ke gunung. Joki-joki menikmati perjalanan menuju gunung tersebut dengan teman-teman barunya. Dalam perjalanan, Joki-joki menceritakan bahwa dia itu menyukai membuat hal-hal baru. Ide-idenya yang ditertawakan oleh teman-temannya biasanya, oleh teman-teman ini tidak ditertawakan. Nah, sampainya di ujung, sampai mau memasuki ke gunung, waktu udah sore. Nah, si teman-teman Joki yang baru ini pun meninggalkannya. Akhirnya pun Joki-joki harus mau tidak mau masuk ke hutan sendirian. Oh, Joki-joki berani ya. Nah, akhirnya dia masuk ke gunung dan mencari daun yang istimewa yang bisa untuk menyembuhkan sakit ibunya. Yes! Hore! Aku berhasil, seru Joki-joki. Akhirnya, di dalam gunung tersebut, Joki-joki menemukan daun istimewa tersebut yang bisa digunakan untuk obat ibunya yang sakit. Nah, selanjutnya dia bingung. Aku sudah mendapatkan daun istimewa ini. Terus, aku pulangnya bagaimana ya? Akhirnya dia berjalan sambil memikirkannya. Nah, dalam perjalanan itu, dia melihat ada beberapa kantong plastik yang berterbangan.
kantong plastiknya berterbangan karena angin. Akhirnya waktu itu joki-joki mendapatkan ide. Plastik itu bisa terbang karena angin. Mungkin kalau aku memegang kantong plastiknya, aku bisa terbang. Akhirnya langsung joki-joki memegang kantong plastik itu, dan dia pun bisa terbang. Tak lama kemudian, hujan turun. Ya, akhirnya karena hujan turun, dia terjatuh dari kantong plastik itu yang digunakan untuk parasutnya. Dia jatuh tepat di badan gajah. Bunyinya kejebuk. Aduh, si gajah pun kaget. Apa itu yang mendarat di punggungku? Apa itu? Gajah pun menoleh ke belakang. Tidak ada? Tidak ada. Oh, karena saking kecilnya joget-joget, gajah tak melihatnya. Akhirnya joget-joget pun berteriak. Ini aku, joget-joget si katak. Aku sedang mencoba mencari jalan pulang untuk memberikan obat ini, daun istimewa ini, untuk ibuku yang sedang sakit. Bisakah kau membantuku, gajah? Nah, si gajah pun mau membantu si joki-joki. Gajah pun melemparnya dengan belalainya. Ditiup dengan belalainya, dan joki-joki pun terbang. Terbang lagi. Saat terbang menggunakan plastik itu, parasut tadi, ada elang yang sedang kelaparan. Tak lama langsung, hop, kena kau, kata pohon. Aku ini lapar. Tepat sekali aku menemukan kau, kata pohon. Si joki-joki pun merengek. Jangan makan aku, Tuan Elang. Joki-joki memelas. Aku harus membawa obat ini, daun istimewa ini untuk ibuku yang sedang sakit parah ini. Elang pun berubah pikiran. Sepertinya aku tak makan lagi hari ini. Baiklah, aku akan membantumu. Elang setuju. Lagi pula kau terlalu kecil untuk bisa membuatku kenyang. Elang pun mengantar si joki-joki sampai ke rumahnya. Nah, sesampai ke rumahnya, daun tadi dijadikan obat adik-adik. Daun istimewa tadi dibuat obat untuk ibunya, agar ibunya bisa sembuh. Nah, selanjutnya, keesokan harinya, ibu joki-joki pun sembuh dan bisa mencari makan lagi dan bermain dengan si joki-joki. Tapi ibunya bertanya, "Nak, bagaimana bisa kamu pergi ke gunung dan kembali dengan selamat?" Joki-joki menceritakan perjalanannya, mulai menyeberangi sungai, bertemu dengan katak baru, teman-teman baru, terus terbang menggunakan kantong plastik, bertemu dengan gajah, dan pada akhirnya diantar oleh elang. Nah, ibunya pun berkata, "Nah, ibu bangga kepadamu. Meskipun apa yang kau lakukan seringkali ditertawakan oleh orang lain, teman-temanmu, tapi kamu tidak malu dan tetap melakukan. Karena yang kamu lakukan itu adalah juga kebaikan." Seperti itu kata ibu. Nah, sejak saat itu joki-joki tak lagi khawatir dengan apa yang dilakukan oleh joki-joki yang suka membuat alat-alat, yang suka membuat permainan-mainan dari barang bekas, dari barang-barang di sekitarnya. Ia sudah tidak takut lagi. Karena ia yakin apa yang dilakukannya itu bisa membantu orang lain. Ya, akhirnya dia pun mengatakan, "Aku masih punya banyak ide baru. Lihat saja nanti apa yang akan aku buat selanjutnya."
Selesai adik-adik. Dari perjalanan itu akhirnya si joge-joge berhasil menemukan daun istimewa tadi untuk obat ibunya. Dan dia sudah tidak takut lagi melakukan hal-hal yang berbeda. Karena dia yakin yang dilakukannya bisa membantu orang lain. Dan yang dilakukannya adalah hal kebaikan. Nah, adik-adik, pesan apa kira-kira ya dari cerita tadi, kata yang cerdik? Nah, salah satunya adalah tidak takut berbeda. Tadi si joge-joge itu melakukan hal-hal yang berbeda dari teman-temannya. Tapi dia tidak takut dan tidak khawatir. Kenapa? Karena perbedaan itu pasti ada. Dan dia tahu bahwa yang dilakukannya itu tidak merugikan orang teman-temannya di situ. Jadi dia tetap melakukannya. Dan pada akhirnya, karena dia sering membuat hal-hal yang berbeda, membuat alat-alat itu tadi, akhirnya dia apa yang dilakukannya berguna bagi dia saat mencari obatnya. Nah, lalu apalagi yang bisa dipelajari dari cerita ini? Yang kedua, yaitu menyegerakan kebaikan. Nah, kebaikan yang dilakukan joge-joge adalah menyegerakan untuk mendapatkan obat untuk ibunya. Nah, adik-adik, tadi saat perjalanan, joge-joge selalu mengalami kesulitan. Nah, ingat, dalam cerita tadi, saat ingin menyeberangi sungai, ada ikan yang menolong. Dia bisa membuat perahu. Terus saat mau pulang kebingungan, dibantu oleh sang gajah dan elang. Nah, yang bisa dipetik dari sini adalah saat kita melakukan kebaikan, insya Allah akan diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, poin terakhir yang ketiga yang ingin kakak sampaikan, kita seperti joge-joge, dia mau memanfaatkan sekitar apa? Ada sampah-sampah, ada alat-alat yang tak terpakai, ada yang sudah tak terpakai. Nah, itu oleh si joge-joge tidak dibuang sembarangan, tidak dibiarkan, tapi diambil lalu dibuat mainan, dibuatkan alat, dibuatkan hal-hal yang berguna agar sampah tadi bisa mempunyai nilai lebih atau bisa kita gunakan kembali, tidak dibuang lagi. Nah, seperti itu adik-adik. Terima kasih untuk ceritanya kali ini. Nah, sekarang poin pesan. Kesan saya sebagai relawan penutur sangat berterima kasih. Kesan saya sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan Ruang Belajar Akwil ini, yaitu read aloud. Di sini juga sebagai bentuk literasi digital untuk adik-adik, untuk masyarakat. Selain itu, kita juga membagikan buku cerita untuk anak secara gratis yang bisa diakses melalui letsreadasia.org itu. Sehingga masyarakat tidak kebingungan lagi untuk mengakses buku-buku yang pada umumnya buku anak biasanya mahal seperti itu. Pesan saya, kegiatan seperti ini bisa terus dikembangkan dan mungkin bisa dilakukan dengan istiqomah. Seperti itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, itu dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.